Sayang, hari ini waktunya bayar rumah. Sayang, gas habis. Sayang, tokennya udah habis. Sayang, pampers sama susu udah mau habis nih. Sayang, beras udah habis. Sayang, IPL belum dibayar. Ya, Sayang, nama juga kepala keluarga. Kalau nggak nyari kepala, ya migrain. Tapi nyari kepala sama migrain beda apa sama ya? Udah. Sahabat HGA pernah ngalamin kayak gitu juga? Yuk kita bahas melalui mitos dan fakta. Migrain sama dengan nyeri kepala biasa. Mitos, karena migrain itu beda dengan nyeri kepala biasa. Dia punya karakteristik dan juga ciri-ciri tertentu yang membedakan dari nyeri kepala biasa. Semua sakit kepala adalah migrain. Itu mitos ya, karena nyeri kepala itu banyak macamnya. Migrain hanya salah satu dari nyeri kepala tersebut. Kurang tidur memicu migrain. Nah, itu adalah fakta, karena beberapa kasus migrain memang ada yang dicetuskan dengan kekurangan tidur. Migrain adalah gangguan mental. Nah, itu juga mitos ya. Jadi, migrain itu tidak sama dengan gangguan mental. Walaupun pada beberapa kasus migrain bisa terjadi perubahan mood, tapi itu tidak selalu ada gangguan mental pada pasien dengan migrain. Migrain hanya menyerang perempuan. Nah, itu mitos ya. Karena migrain itu walaupun memang banyak terjadi pada perempuan, tapi laki-laki dan perempuan sama-sama bisa terkena migrain. Coklat memicu migrain. Itu adalah fakta. Beberapa orang yang memang sensitif, maka bisa ketika makan coklat lalu terjadi muncul migrainnya. Halo, Assalamualaikum sahabat HGA. Saya Dr. Fitri Abdad, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Bulan Juni ini dikenal sebagai Migraine Awareness Month, artinya bulan untuk meningkatkan kesadaran akan migrain. Nah, untuk memperingati hal itu, mari kita mengenal migrain lebih dekat ya. Ya, jadi apa itu migrain? Migrain itu adalah nyeri kepala yang sifatnya itu seperti berdenyut, nyut-nyutan pada satu sisi kepala, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan, dan biasanya skala nyerinya atau intensitas nyerinya itu sedang berat, bukan nyeri yang ringan-ringan biasa. Bisa juga muncul gejala penyerta seperti mual muntah, kemudian sensitif terhadap suara atau sensitif terhadap cahaya, dan juga perubahan mood. Ada faktor risiko migrain, artinya faktor yang bisa orang itu bisa terkena migrain. Faktor risiko migrain ini antara lain ada riwayat keluarga dengan migrain, kemudian usia 20 sampai 45 tahun itu termasuk faktor risiko ya. Kemudian wanita, jadi memang wanita lebih banyak terkena migrain daripada yang laki-laki. Dan juga ada faktor hormonal. Pada wanita biasanya ada migrain yang dicetuskan juga dengan hormonal. Kemudian faktor-faktor pencetus migrain. Nah, ini setiap orang beda-beda. Cuman ini adalah kumpulan beberapa faktor yang bisa mencetuskan migrain itu sendiri. Seperti olahraga tapi berlebihan. Kemudian stres, sedang ada deadline kantor atau deadline tugas kuliah dan sebagainya. Kemudian bisa ada dengan merokok, kemudian minum alkohol. Ada juga yang misalkan pola tidurnya berubah atau kacau, kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Bisa juga ada rangsangan yang tidak biasa terjadi pada orang tersebut. Misalkan terkena cahaya terlalu panas, kemudian adanya perubahan cuaca yang ekstrim. Bisa faktor-faktor tersebut menyebabkan migrain pada seseorang. Lalu apa sih tanda dan gejalanya? Nah, kalau tanda dan gejalanya sama seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa ada nyeri. Yang nyerinya itu sifatnya tuh nyut-nyutan, berdenyut pada salah satu sisi kepala. Kemudian nyerinya tersebut rasanya itu sangat sedang dan berat ya. Intensitas sedang dan berat itu kita sebutnya kalau skala 1 sampai 10 antara 6 sampai 10 lah. Jadi di atas itu adalah nyerinya itu biasanya tuh sedang berat. Kemudian ada mual muntah, bisa juga seperti ada kilatan-kilatan cahaya, seperti ada gambaran-gambaran lampu-lampu nyala-nyala. Itu ada beberapa orang yang migrain melihat seperti itu. Lalu ada durasi yang tertentu. Jadi pada migrain itu durasinya sekitar 4 sampai 72 jam. Dan kemudian bisa juga ketika memang sudah terjadi migrain, ketika dia melakukan aktivitas itu terasa memberat ketika aktivitas tersebut. Kemudian ada penanganan atau pengobatan migrain ya. Jadi kalau misalkan ini adalah penanganan yang bukan dengan obat. Kalau misalkan memang terjadi migrain, maka ya istirahat, tidur yang cukup. Kemudian kita harus melakukan pola makan yang sehat. Lalu hindari stres atau kita harus bisa mempunyai manajemen stres yang baik. Dan juga memang kalau misalkan mengalami nyeri kepala, ada baiknya dicatat ya.
Jadi punya diary atau semacam buku harian nyeri kepala yang mencatat kapan-kapan saja terjadi migrain. Dan ketika terjadi migrain itu waktunya berapa lama, hilangnya dengan apain misalkan. Kembali, kalau misalnya penanganan tadi adalah tidak dengan obat, nah migrain itu ada terapi pengobatannya juga. Kita biasanya membaginya menjadi dua. Ada terapi yang ketika serangan terjadi, yang berikutnya adalah terapi yang pencegahan. Kalau terapi yang ketika serangan terjadi, biasanya itu adalah minum obat ya hanya ketika serangan. Lalu kalau misalkan tidak serangan, ya obat tersebut tidak diminum. Nah, untuk obat pencegahan berbeda dengan obat ketika obat untuk nyerinya itu tadi sendiri ya. Kalau obat pencegahan itu diminumin setiap hari. Jadi mau lagi sakit, mau nggak sakit itu tetap diminum setiap hari. Tapi tidak semua pasien migrain itu mendapatkan obat pencegahan. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diberikan obat pencegahan ini. Untuk lebih lanjutnya terkait dengan nyeri kepala bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis saraf terdekat ya. Boleh konsultasikan nyeri kepala sahabat HGA ke Rumah Sakit Hasanah Graha Afia. Sekian, Assalamualaikum.